Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sarigolan. Pada video kali ini kita mau membuat cara menarik data dari Twitter. Nah, biasanya data ini bisa kita gunakan untuk ketika kita belajar machine learning dan juga natural language processing. Jadi data-data tersebut nanti kita gunakan untuk analisis sentimen. Nanti juga aku akan coba membuat videonya, jadi jangan lupa diikuti terus nanti playlistnya. Dan nanti kita akan menggunakan bahasa Python ya. Kita menggunakan kode editor Jupyter Notebook. Untuk cara instalasi Jupyter Notebook aku sudah buat videonya di sini, boleh kalian cek. Sekarang kita langsung aja cara mendapatkan IP access token dari Twitter. Kita juga harus mendapatkan akses token dari Twitter, jadi kita harus membuat akun developer. Gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya nih. Oke, jadi sebenarnya apa sih manfaat dari kita melakukan scraping data dari Twitter itu? Jadi banyak ya, terlebih untuk yang mau menganalisis pasar, itu bisa manfaatnya itu optimasi harga produk maupun layanan, terutama untuk yang pebisnis ya. Jadi mendalami kebutuhan konsumen dari kompetitor. Jadi sebagai seorang pemilik usaha, pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen itu sebagai kewajiban ya. Jadi kita juga bisa mengetahui tren terbaru apa yang disukai konsumen. Jadi dengan mengantongi informasi tersebut, kita bisa meningkatkan layanan atau menciptakan produk yang lebih solutif nantinya. Itu manfaat kita melakukan scraping ataupun pengumpulan data dari website itu. Oke, untuk memulainya kita buka dulu Jupyter Notebook kita dengan cara kita pergi ke CMD. Lalu klikkan di sini Jupyter Notebook. Oke, kalau kalian belum install notebook Jupyter di Python, silahkan cek video ini ya, video di atas. Saya sudah buatkan untuk cara instalasi Jupyter Notebook di Python. Ini kita enter, nanti kita diarahkan ke browser. Oke, ini sudah mau diarahkan ke browser. Nah, oke, ini adalah halaman Jupyter Notebook. Oke, jadi di sini kita bisa membuat file. Ini ada folder-folder. Ini folder-folder yang ada di komputer kita. Kalau kita mau buat file baru, kita ke new, lalu ini Python 3. Oke, ini kita sudah di lembar yang baru ya. Kita sudah di file yang baru. Jadi di sini ada nama filenya itu nama file default ya. Kalau kita mau ubah bisa diklik tadi, lalu kita ubah. Ini kita buat analisis saya, analisis contohnya, terus kita rename. Oh ini sudah ada nama filenya, seperti data tweet aja. Oke, namanya sudah data tweet. Terus kalau mau memulai, ini sudah bisa kita mulai di sini. Oke, di sini kita import, kita mulai codingnya import TweetPy. Jadi TweetPy ini adalah merupakan library Python untuk menarik data dari Twitter. Jadi kita harus install dulu library TweetPy ini di CMD kita. Sekarang kita ke CMD dulu ya. CMD, di sini buat pip install TweetPy. Nah, lalu nanti kalian enter aja. Oke, ini sudah diinstal ya TweetPy-nya. Jadi kita sudah bisa terhubung ke IPA Twitter. Oke, kita close. Ini boleh kita shift enter. Nah, oke, kita mulai tokennya, kita mulai codingnya. Di sini kita buat IPA. Oke, kita buat variabelnya _k sama dengan
Lalu di bawahnya IPA underscore secret underscore key sama dengan selanjutnya access token. Selanjutnya itu access token underscore secret. Oke, jadi ini yang mau kita ambil dari Twitter itu menggunakan IPA. Jadi kita harus mempunyai akses token ke Twitter. Nah, caranya kita mendapat key-nya ini. Nah, kalian pergi ke apps.twitter.com. Enter. Nah, ini adalah laman untuk developer Twitter. Jadi Twitter itu sebenarnya memberikan wewenang kepada setiap penggunanya untuk melakukan pengembangan di Twitter, maka mereka itu memberikan hak akses ke kita. Namun datanya itu harus digunakan untuk yang jangan disalahgunakan gitu ya. Jadi di sini saya sudah login. Ini kalau kalian belum login dulu ke akun Twitter kalian. Kalau belum login, belum bisa membuat aplikasinya. Nah, nanti kalau kalian masih belum pernah buat aplikasi, nanti ada di sini create app gitu ya. Seperti ini, create app. Nah, buat nama kalian, nama projectnya apa, lalu di next nanti akan ada diarahkan itu apa yang harus kalian isi aja nanti kolom-kolomnya, dan harus pakai bahasa Inggris. Kebut namanya itu Sarima Project ya. Kita lihat key-nya. Nah, ini adalah IP key dan secret-nya. IP secret key-nya. Oke, jadi kita regenerate ya. Yes, regenerate. Nah, ini dia token saya. Lalu ini IP secret key-nya. Sekarang kita copy IP key ya, IP key untuk ini. Lalu kita ambil yang IP secret key, kita copy, paste di sini. Nah, selanjutnya ini kita close saja, yes and save. Lalu kita buat variabel out sama dengan TweetPy kita panggil tadi library-nya ini TweetPy dot out handler buka kurung tutup kurung IPK. Ini IPK kita masukkan yang ini, IPK koma IPA secret key. Oke, di bawah kita buat lagi out dot set access token koma access token secret. Oke, di bawahnya kita buat variabel IP sama dengan tweetpy.apa dalam kurung out. Oke, shift enter. Oke, sekarang kita panggil melalui user dulu ya, jadi
hasil user sama dengan dot user underscore timeline buka kurung tutup kurung. Kalau user itu ID sama dengan, kita buat kutip, terus di sini koma, count berapa tweet yang mau kita ambil, contohnya 20 tweet gitu ya. Oke, di ID ini, di kutip ini kita buat usernya siapa, contohnya tweet Pak Jokowi gitu ya, Jokowi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini doang untuk cara memanggil datanya. Sekarang kita print hasil user. Oke, kita run. Nah, ini adalah hasil dari scraping kita ya. Dan ini bentuknya JSON, jadi agak susah agak susah dibaca. Bentuknya JSON. Jadi kalau kita mau dia bentuknya per baris, maka kita buat juga di sini. Ini kita nonaktifkan dulu dia hasil usernya. Kita mau buat output satu lagi itu for tweet in hasil user. Jadi untuk hasil dari tweet user ini .2 enter print dalam kurung tweet dot text. Jadi nanti dia ditampilkannya dalam bentuk teks, bukan seperti ini. Ini namanya JSON ya. Print dia dalam bentuk teks, maka kita run. Dan ini adalah dia dalam bentuk teksnya. Jadi sudah dibuat di dalam per baris ya. Penyaluran bantuan beras bagi masyarakat sudah mulai berjalan sejak 16 Juli lalu di ini ya. PPKM darurat baru akan dilonggarkan terhadap apabila tren kasus ini menurun. Ini adalah hasil dari tweet Bapak Jokowi. Nah, jangan pernah lengah katanya. Oke, selanjutnya kalau kita mau mengambil itu melalui search ya. Ini kan melalui user nih. Kalau kita melalui search, maka di sini kita buat hasil search sama dengan API.search API.search buka kurung tutup kurung, ini Q ini namanya query ya. Query itu maksudnya pencarian, tanda petik, lalu sini koma, length ini untuk language itu bahasa. Kita buat bahasa untuk Indonesia itu ID ya. Lalu kita koma lagi, count berapa jumlahnya, contohnya kita buat 20 juga. Nah, di sini apa yang mau kita isi nih di query-nya nih, contohnya Jakarta ya, Jakarta. Oke, dan di sini kita harus ubah yang user ini, yang user jadi search. Oke, tinggal kita run. Kenapa dia tidak keluar? Tunggu. Hasil search. Oke, jadi ini dia dalam bentuk query, dalam bentuk search, melalui search ya. Ini. Tadi dia kurang mood kali, jadi agak macet. Oke, Jakarta. Oke, kalau kita buat dia COVID,
Apa kira-kira yang keluar ya? COVID. Kitaran. Ini harusnya kitaran al. Ini adalah hasil untuk COVID. Dari senjata nuklir. Covidiot. Ini kalau nggak percaya COVID. Covidiot ini kalau nggak percaya COVID, apa nggak ada yang punya niatan uncover masuk jadi relawan nakes dan membongkar. Oke, ini hasil-hasil untuk itu ya, untuk hasil search dari COVID. Kalian juga bisa menggunakannya hasil search apa gitu ya. Contohnya Medan, Ranal itu untuk mengeran semua yang ada di sel. Nah, ini untuk hasil tweet yang ada di Medan. Oke, jadi kayak gitu cara mengambil data dari tweet ya guys. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan menggunakan caranya, dan kita akan buat bagaimana supaya datanya bisa langsung disimpan dalam format tertentu. Contohnya CSV atau Excel disimpan di situ ya. Oke, jadi ikuti terus nanti videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, dan subscribe. Oke, semangat belajar. Thank you. Oke teman-teman, sekian dulu tadi video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku update video yang baru. Oke, semangat belajar. Bye-bye.